Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi latihan soal pretest PPG part 4. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya. Nah, kata kuncinya di sini adalah kebenarannya. Tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria. Nah, pilihan di sini ada sahih, B. kebermanfaatan, C. layak dipelajari, D. menarik minat. Jadi karena kata kunci di sini adalah kebenaran, berarti opsi yang tepat adalah sahih, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2, teman-teman. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola. Nah, jelas sekali di sini dari materi yang sifatnya sederhana, kemudian menuju materi yang lebih mendalam. Jadi pola yang dimaksud adalah pola spiral, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3, teman-teman. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pertanyaan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria. Nah, kriteria yang dimaksud di sini adalah konteks penggunaan, teman-teman. Soal nomor 4, teman-teman. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah opsi yang A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, opsi yang tepat adalah opsi yang B, teman-teman. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Soal nomor 5, teman-teman. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam. Nah, jelas sekali di sini yang tepat adalah opsi yang A, teman-teman. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Kita abaikan saja opsi B, C, dan D. Jadi, opsi yang tepat adalah opsi yang A, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6, teman-teman. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan dapat memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah, hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam memilih media pembelajaran yang paling tepat di sini adalah opsi yang A, teman-teman. Ada tujuan pembelajaran, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis, teman-teman. Jadi opsi B
C dan D ini kita abaikan saja teman-teman. Yang tepat adalah opsi yang A teman-teman. Soal nomor 7 teman-teman. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah opsi yang A, media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. Jelas ini keliru teman-teman. Opsi yang B, sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Ini juga keliru teman-teman. Opsi yang C, media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Inilah opsi yang tepat teman-teman. Kita abaikan saja pilihan D karena opsi yang paling tepat adalah opsi yang C teman-teman. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kita lanjut ke soal nomor 8 teman-teman. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah, ada di sini opsi A, menampilkan objek yang terlalu besar. B, membuat konkret konsep yang abstrak. C, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D, membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa opsi yang tepat adalah opsi yang B teman-teman, membuat konkret konsep yang abstrak teman-teman. Soal nomor 9 teman-teman. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut adalah opsi yang A teman-teman, menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar dan candi. Opsi yang B, membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. Opsi yang C, membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. Opsi yang D, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Jadi berdasarkan ilustrasi di atas, opsi yang tepat adalah opsi yang A teman-teman, menampilkan objek yang terlalu besar seperti pasar, candi, dan lain sebagainya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 10 teman-teman. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah, jelas sekali di sini. Fitur yang dapat dimanfaatkan adalah opsi yang C teman-teman, yaitu blog. Baiklah teman-teman, demikianlah 10 soal latihan pretest PPG part 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua.